Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita memasuki materi highlight cover atau sorotan. Jadi kita akan membuat cover atau sampul dengan temanya kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Lia akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu highlight cover dan fungsinya untuk apa. Nah, pertama kita masuk ke Instagramnya kita masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu pasti nanti untuk teman-teman yang sudah pernah membuat highlight cover akan muncul seperti ini di bagian atasnya feed. Nah, kalau feed itu ini ya, ini itu namanya feed. Kalau highlight itu ini, atau bisa dibilang dengan sorotan. Nah, sesuai dengan namanya, memang fungsinya untuk menyorot sebuah cerita. Jadi highlight cover ini dibuat dari story yang pernah kita posting di Instagram. Jadi kita bisa membuat cerita atau story kita yang terdahulu itu tetap bisa dilihat kembali dengan caranya dimasukkan ke dalam sorotan yang ada di sini. Nah, selain itu, sorotan ini juga bisa untuk mengelompokkan cerita-cerita yang pernah kita buat. Jadi andaikan Instagramnya ini Instagram jualan gitu ya, ada story berupa testimoni, story berupa produk, story berupa produk A, produk B, produk C. Nah, setelah itu kita bisa membuat sorotan atau highlight itu sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi kita bisa mengelompokkan cerita-ceritanya kita itu sesuai dengan tema. Seumpama nih kayak gini kan testi, ada motivasi. Otomatis yang berada di dalam sorotan ini itu isinya hanya, kalau motivasi berarti di dalamnya ini hanya berisi tentang motivasi aja. Kalau testi berarti di dalamnya ini hanya berisi tentang cerita testimoni. Nah, untuk story seperti apa yang bisa masuk ke dalam sorotan atau highlight? Nah, untuk ceritanya itu harus diposting sesuai dengan peraturan, yaitu selama 1x24 jam. Otomatis setelah itu kan dia akan menghilang, tapi dia tidak hilang, jadi dia masih tersimpan di drive-nya Instagram masing-masing. Nah, setelah itu kita bisa membuat atau memasukkannya ke dalam sorotannya kita ke masing-masing kategori. Nah, tapi jika kita membuat sebuah cerita tapi hanya berdurasi 1 atau 2 jam atau 3 jam, setelah itu kita hapus kembali, maka dia akan otomatis terhapus secara permanen. Jadi tidak akan tersimpan di draft atau di historicalnya Instagram. Jadi saat kita ingin membuat sorotan dan kita mencari story yang tadi yang barusan kita hapus atau yang kemarin kita hapus, itu nggak akan ada gitu. Jadi storynya itu harus berdurasi 1x24 jam sampai dia masa durasinya itu habis. Karena story itu akan nongol atau akan bertahan di Instagram itu 1x24 jam secara otomatis. Setelah itu dia akan hilang atau selesai. Nah, lalu gimana sih cara bikin sorotan ini atau gimana sih cara bikin highlightnya? Kebetulan ini Instagramnya Lia ini sudah terbaru ya, modelnya udah yang terbaru. Jadi kita pertama klik tanda plus yang ada di bagian atas ini, yang ada di atas profil. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan, ada posting beranda. Postingan beranda ini ketika kita ingin memposting feed, jadi kita bisa memposting feed itu melalui tanda plus itu. Yang kedua, cerita, kita bisa menambahkan cerita, juga bisa menggunakan tanda plus itu. Terus yang ketiga, sorotan cerita. Nah, disinilah kita nanti akan membuat sorotan. Keempat, video IGTV. Apa sih video IGTV? Video IGTV itu adalah video yang kita posting ke Instagram dengan durasi lebih dari 1 menit atau lebih dari 60 detik. Nah, itu secara otomatis oleh Instagram akan masuk ke IGTV. Oke, kita akan masuk dan membuat sorotan cerita. Kita klik sorotan cerita.
Nah, oke, sudah masuk. Nah, di sini ini adalah sejarah atau historical story yang pernah kita buat. Jadi seluruh cerita yang pernah kita buat akan terkumpul di sini. Tapi untuk cerita yang kita buat 1x24 jam itu aja ya. Kalau kita hanya membuat selama 2 jam, 1 jam, dia nggak akan masuk ke sini karena otomatis terhapus secara permanen. Nah, setelah itu kita pilih aja kita ingin membuat sorotan apa. Nah, ini contohnya di historicalnya Lia ini kan banyak cerita tentang kalender. Oke, Lia akan membuat sorotan tentang kalender dinding. Kemudian Lia pilih cerita-cerita yang berisi tentang kalender dinding. Oke, anggaplah sebanyak ini aja ya yang Lia pilih. Setelah itu klik selanjutnya. Setelah itu kita beri judul di sorotan itu, kalender dinding. Oke. Nah, terus di atas ini kan ada keterangan edit sampul. Nah, kita klik aja. Nah, disinilah nanti kita akan memasukkan desain sampulnya kita ke dalam highlight atau ke dalam sorotan Instagram. Atau jika teman-teman masih belum punya desain, teman-teman bisa juga memilih covernya dari cerita-cerita yang telah teman-teman pilih. Nah, jika ada yang bagus, teman-teman bisa menjadikannya sebagai cover. Karena ini menurutnya Lia kurang tepat, jadi Lia akan mengambil contoh membuat desain highlight cover. Nah, andaikan dia menggunakan cerita yang ini aja deh, umpama menggunakan yang ini ya. Oke, tanda panah ke samping. Setelah itu, kalau seumpama cover atau foto yang teman-teman beli itu belum pas berada di posisi tengah-tengah, teman-teman di sini bisa menggeser-gesernya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Jadi diposisikan berada di pas tengah. Nah, jika memang dirasa sudah pas, oke, klik selesai. Nah, sudah bagus tampilannya, klik selesai. Nah, otomatis dia akan masuk ke bagian sini, bagian atas kalender dinding ini ya. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Canva. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi Canva, terlebih dahulu kita buka Note atau notepad yang sudah kita buat kemarin. Jadi kemarin kan materinya tentang membuat mood board color. Nah, sekarang kita buka dulu di notepadnya itu beserta dengan ketikan ketikan kode-kode warnanya ini ya. Oke, dan kita buka Canva. Oke, setelah kita masuk ke Canva, kita langsung aja membuat desain untuk cover highlight atau cover sorotan. Oke, yang pertama seperti biasa kita klik tanda plus yang ada di sini. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan ukuran cerita Instagram karena dia akan digunakan sebagai cover sorotan. Karena cover sorotan itu ukurannya sama dengan cerita Instagram. Oke, kita pilih. Nanti kita akan pasti disuguhkan dengan template yang dari Canva. Lia close, Lia tidak memilih templatenya. Setelah itu Lia klik lembar kerjanya sampai muncul warna biru seperti ini. Nah, ini Lia akan mengganti warna backgroundnya menggunakan kode dari warna mood board color yang telah Lia buat tadi. Setelah klik ini, teman-teman pilih yang gambar pelangi. Nah, oke, setelah keluar gambar pelangi, teman-teman klik lagi gambar pelanginya ini sampai muncul bagian seperti ini. Jadi ini adalah hex kode.
Nah, hexkode atau kode warna. Nah, ini merupakan bagian di mana kita bisa memilih warna atau menentukan warna sesuai tema, dan juga bisa menggunakannya dengan memasukkan kode-kode warna. Oke, kita buka kembali Note. Nah, dari keempat warna ini dia ingin menggunakan background berwarna yang geyser ini ya. Oke, di bagian ini dia klik 2 kali, dia pilih salin, dia masuk lagi ke Canva, terus klik lagi di bagian kode hashtag FFF ini, dia klik 2 kali. Nah, saya itu lihat tempel. Oke, secara otomatis warna background sudah sesuai dengan warna ini, green apa tadi, geyser. Udah sesuai dengan warna geyser. Oke, tambah samping. Oke, udah. Setelah itu Lia ingin memasukkan beberapa elemen. Lia ingin andaikan Lia menggunakan lingkaran yang ini. Nah, Lia akan coba besarkan sedikit. Oke, Lia akan posisikannya di pas di tengah. Dia akan berubah warnanya menjadi warna sesuai dengan kode warna tadi ya. Jadi kita pilih lagi yang bertanda pelangi, kita buka lagi yang ini. Oke, dari keempat warna ini Lia akan menggunakan warna tonis pink seperti tadi caranya. Oke, kita menambahkan elemen lagi. Coba menggunakan yang ini. Terus Lia akan mengganti warnanya dengan salah satu kode warna tadi. Oke. Dari keempat ini Lia akan menggunakan warna scorpion. Dia akan menambahkan beberapa elemen dots. Dia akan menggunakan warna ini. Dia akan memasukkan warna yang satu, yang terakhir yang belum kita masukkan, green spring. Oke. Salin. Oke, warna ini akan ubah juga, ini akan ubah juga. Oke, sudah. Dia akan membesarkannya, kopinya menjadi beberapa supaya terlihat banyak. Ini kenapa kok Lia memilih ini, karena Lia ingin menjadikannya cover di akun Instagramnya yang The Art Class Design ya, jadi bukan yang dari The Art Queen. Ini akan Lia jadikan cover di The Art Class Design. Oke, jika sudah seperti ini, dia akan mengkopinya. Setelah itu dia akan mengganti yang bagian tengahnya aja.
tambahkan elemen lagi. Dia akan menggantikan warna. Nah, jadi teman-teman, di saat teman-teman ingin membuat desain cover, teman-teman harus menentukan dulu itu covernya untuk apa gitu, ataukah untuk testimoni, ataukah untuk produk-produk, ataukah untuk promo. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan desainnya sesuai dengan kategori dari sorotan yang teman-teman buat. Jadi teman-teman buatnya itu tidak asal-asalan. Jadi bisa dibilang covernya itu merupakan simbol yang mengisyaratkan atau simbol dari isi sorotan tersebut. Jadi seumpama sorotannya itu berisi tentang tentang testimoni, sorry ya libet tentang testimoni. Jadi teman-teman bisa menggunakan sebuah ikon untuk menggantikan testimoni. Di testimoni itu kan pasti berisi tentang sebuah komentar-komentar positif dari customer-customernya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan ikon berupa love atau bintang 5 bisa. Jadi itu supaya orang-orang ketika melihat ikonnya sudah tahu, sebelum membaca sampulnya mereka langsung paham, oh ini tentang testimoni gitu. Jadi desain dari cover highlight itu merupakan ikon yang mewakili isi dari sorotan. Bisa dibilang simbolnya gitu ya. Jadi simbol yang mewakili isi dari sorotan-sorotannya teman-teman. Oke, dihapus. Ya, akan sesuaikan ukurannya. Oke, alihkan seperti ini. Kita atur kembali yang bagian sini. Selain teman-teman gunakan sebagai warna dari cover dari highlight, warna moodboard color atau color palette yang sudah teman-teman miliki itu nantinya bisa teman-teman gunakan sebagai warna dasar dari feed. Jadi nanti otomatis Instagramnya teman-teman itu akan sangat cantik senada gitu. Tapi yang jelas nggak bosen ya, karena kan nanti meskipun memakai warna yang sama, ornamennya kan tetap berbeda, dan itu warnanya bisa teman-teman bolak-balik. Jadi nggak melulu warna backgroundnya itu biru terus tengahnya orange gitu, enggak. Jadi teman-teman bisa diputar, terkadang menggunakan background biru ini, kadang pakai yang orange, kadang pakai yang gelap ini, kadang pakai yang agak hijau ini. Jadi teman-teman putar, jadi teman-teman Instagramnya nanti tetap senada semuanya karena menggunakan kode warna yang sudah ditentukan dari awal. Nah oke, jika sudah selesai kemudian dia akan save. Oke, save semua halaman. Oke, selanjutnya dia akan masuk ke Instagram. Nah, di sini kan Lia sudah ada sorotan atau highlight nih di sini. Lia ingin mengganti covernya karena Lia sudah membuat cover yang terbaru. Ini kan sebelumnya ini belum ada covernya ya. Jadi Lia ingin mengganti dengan cover yang terbaru. Oke, kita klik sorotannya atau highlightnya. Setelah itu klik tanda plus 3 yang ada di pojok kanan bawah. Nah, setelah itu pilih yang edit sorotan. Nah, di sini akan muncul beberapa story
ini yang sudah kita pilih. Kalau yang ini, jika kita ada story baru dan ingin menambahkan ke sorotannya kita klik yang tambahkan. Nah, ini akan keluar beberapa story atau cerita yang baru atau yang lain yang belum kita masukkan ke sorotannya kita. Nanti kita tinggal klik lagi aja yang ingin ditambahkan. Nah, langsung jika sudah, nanti klik selesai di atas ini. Oke, jika memang sudah ya. Tapi kalau belum, karena kita kan ini mengganti sampul, jadi setelah kita klik tambahkan ini, kita klik edit sampul dulu. Oke, selanjutnya seperti sama yang tadi, kita klik yang ini, yang gambar galeri. Oke, sudah masuk. Dia ingin menggunakan, karena isinya tadi berupa testimoni atau kata-kata dari teman-teman, jadi dia ingin menggunakan yang ini. Jadi berisi tentang komentar positif atau komentar yang bagus ya, itu menggunakan simbol yang seperti ini. Oke, klik selesai. Nah, kalau ingin menambahkan yang lain, teman-teman bisa centang yang ingin ditambahkan, terus klik lagi selesai. Oke, otomatis sampulnya teman-teman sudah akan berganti yang baru. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.